Halo semua, di video kali ini aku bakal ngejelasin konsep PC impian yang aku rancang sendiri untuk kebutuhan editing video, programming, dan juga produksi musik. Di sini aku nggak rakit PC secara langsung, tapi lebih ngejelasin komponen yang aku pilih, alasan memilihnya, dan gambaran proses perakitannya sampai siap digunakan. Sebagai siswa kelas 12 yang cukup tertarik dengan teknologi, aku emang sering bereksperimen dengan komputer. Aku juga suka coding, editing video, dan membuat musik di software seperti FL Studio. Jadi aku membutuhkan PC yang cukup kuat untuk multitasking. Tapi aku juga mencoba milih komponen yang seimbang antara performa, fitur, dan harga, bukan cuma yang paling mahal. Untuk nentuin build ini, aku nyari referensi dari berbagai sumber di internet seperti review di YouTube, forum teknologi, dan juga sempet minta saran dari AI untuk membantu menentukan kombinasi komponen yang cocok. Setelah itu, semua komponen yang aku pilih, aku masukin ke website buildcourse.com untuk mastiin kompatibilitasnya dan melihat perkiraan total harga. Dari perkiraan harga di Amazon, total build ini sekitar 2.342 US dollar. Walaupun tentu aja harga bisa berbeda tergantung toko atau waktu pembeliannya. Konsep PC ini adalah mid-upper workstation PC, yaitu komputer dengan performa yang cukup tinggi untuk pekerjaan kreatif seperti editing video, programming, dan produksi musik. Fokus utama dari build ini itu prosesor yang kuat, RAM yang besar, storage yang cepat, dan GPU yang cukup untuk membantu proses rendering atau acceleration. Untuk editing video misalkan di Premiere Pro atau DaVinci Resolve, komputer biasanya butuh banyak core CPU dan RAM besar biar proses renderingnya lebih cepat. Untuk programming juga mirip, apalagi kalau ngejalanin banyak aplikasi seperti kode editor, browser, Docker, atau virtual machine yang butuh RAM besar. Sedangkan untuk produksi musik di FL Studio, komputer harus mampu menjalankan banyak plugin tanpa lag. Karena itu, aku coba membuat build yang cukup powerful tapi masih realistis, seperti yang biasa digunakan oleh content creator atau developer pemula. Sekarang aku bakal ngejelasin komponen yang ada di build ini. Prosesor yang aku pilih adalah AMD Ryzen 7 7700. Prosesor ini memiliki 8 core dan 16 thread dengan base clock sekitar 3,6 GHz dan boost sampai lebih dari 5 GHz. Dengan spesifikasi ini, prosesor cukup kuat untuk pekerjaan seperti rendering video atau compiling program. Harga prosesor ini sekitar 239 US dollar. Untuk motherboard, aku memilih MSI Magpie 650 Tomahawk Wi-Fi. Motherboard ini menggunakan soket IM5 yang mendukung prosesor Ryzen generasi terbaru dan juga RAM DDR5. Selain itu juga memiliki beberapa slot NVMe SSD serta sudah dilengkapi Wi-Fi dan Bluetooth. Jadi fiturnya cukup lengkap dan masih memungkinkan upgrade di masa depan. Harganya sekitar 205 US dollar. Untuk kartu grafis, aku memilih Asus Dual GeForce RTX 5060 dengan VRAM 8GB. GPU ini cukup populer untuk PC kelas menengah dan mendukung CUDA acceleration yang sering digunakan oleh software editing video untuk mempercepat rendering. Selain itu juga memiliki NVENC encoder yang cukup bagus untuk pemrosesan video. Harganya sekitar 449 US dollar. Untuk RAM, aku memilih Corsair Vengeance DDR5 32GB dengan konfigurasi 2x16GB. Kapasitas 32GB menurutku sudah cukup ideal untuk editing video dan multitasking berat. RAM ini juga berjalan dalam dual channel sehingga bandwidth memori lebih optimal. Kecepatannya sekitar 5600 MHz dengan harga sekitar 434 US dollar. Untuk pendingin prosesor, aku menggunakan Deepcool AK620 Digital. Ini adalah dual tower air cooler dengan 2 heatsink dan 2 kipas yang cukup efektif menjaga suhu prosesor tetap stabil saat bekerja berat seperti rendering. Untuk storage,
aku menggunakan dua SSD NVMe. Yang pertama adalah Samsung 980 Pro 1TB yang menggunakan teknologi PCIe Gen 4 dengan kecepatan baca tulis yang sangat tinggi. SSD ini bakal dipakai untuk sistem operasi dan aplikasi utama. SSD kedua adalah WD Blue SN50 100 NVMe 1TB yang bakal digunakan untuk menyimpan project video, file editing, dan data lainnya. Dengan memisahkan storage seperti ini, performa komputer biasanya lebih stabil saat mengolah file besar. Untuk power supply, aku memilih Corsair RM750i 750W dengan spesifikasi 80 plus gold. PSU ini juga fully modular, sehingga kabel yang digunakan bisa disesuaikan dan manajemen kabel di dalam casing menjadi lebih rapi. Untuk casing sendiri, aku memilih NZXT H5 Flow RGB yang dikenal memiliki airflow yang baik sehingga membantu menjaga suhu komponen tetap stabil. Aku juga menambahkan dua kipas tambahan, Arctic P12 Pro PWM untuk meningkatkan sirkulasi udara di dalam casing. Untuk monitor, aku memilih LG 27GP 850B, yaitu monitor 27 inch dengan resolusi 1440 pixel dan panel IPS. Monitor ini memberikan kualitas warna yang cukup baik dan workspace yang lebih luas, sehingga nyaman digunakan untuk editing video maupun coding. Untuk mouse, aku memilih Logitech MX Master 3S yang cukup populer di kalangan programmer dan content creator karena desainnya ergonomis dan memiliki banyak tombol yang bisa dikustomisasi. Keyboard yang digunakan adalah mechanical keyboard TKL dari Pictech dengan 87 keys. Desain 10 keyless membuat keyboard lebih compact dan memberikan ruang lebih luas di meja kerja. Terakhir, untuk speaker aku memilih Creative Fable V3 yang ukurannya kecil tapi punya suara yang cukup jernih untuk penggunaan sehari-hari. Setelah semua komponen dipilih, proses perakitan PC biasanya dimulai dari menyiapkan motherboard di atas meja kerja. Kemudian, memasang prosesor ke soket motherboard dengan memperhatikan tanda segitiga kecil sebagai panduan posisi. Setelah itu, RAM dipasang ke slot DIMM sesuai rekomendasi motherboard untuk mode dual channel. Selanjutnya, SSD NVMe dipasang ke slot M2 di motherboard. Langkah berikutnya adalah memasang CPU cooler, yang biasanya diawali dengan memasang bracket, kemudian menambahkan thermal paste pada prosesor sebelum heatsink dipasang. Setelah komponen utama terpasang di motherboard kemudian dipasang ke dalam casing dan dikencangkan dengan skrup. Setelah itu, power supply dipasang, lalu kabel utama seperti 24 pin motherboard dan CPU power disambungkan. Kemudian, GPU dipasang ke slot PCIe, lalu disambungkan ke kabel power dari power supply. Setelah itu, semua kabel front panel, USB, audio, dan kipas casing dihubungkan. Lalu dilakukan manajemen kabel supaya aliran udara tetap lancar. Setelah semuanya selesai, casing bisa ditutup dan komputer bisa dihubungkan ke monitor, keyboard, mouse, dan speaker. Lalu dinyalakan untuk pertama kalinya. Biasanya setelah itu kita masuk ke BIOS untuk memastikan semua komponen terdeteksi dengan benar. Lalu melanjutkan dengan instalasi sistem operasi seperti Windows. Dalam penggunaan sehari-hari, PC ini bisa digunakan untuk coding menggunakan VS Code atau IDE lainnya, membuka banyak tab browser, dan menjalankan berbagai tools development. Untuk editing video, PC ini cukup kuat untuk editing video hingga resolusi 4K ringan sampai menengah dengan bantuan GPU acceleration dari RTX 5060. Saat produksi musik di FL Studio, komputer ini juga mampu menjalankan banyak plugin dan virtual instruments tanpa mudah mengalami lag. Selain itu, PC ini juga masih cukup nyaman untuk multitasking seperti editing video sambil membuka referensi di browser. Secara keseluruhan, build PC ini menurutku adalah kombinasi yang cukup seimbang antara performa dan harga, dan cocok untuk kebutuhan kreatif seperti programming, video editing, dan musik production. Itulah penjelasan mengenai PC impian yang aku rancang menggunakan buildcourse.com. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran tentang bagaimana memilih komponen PC yang sesuai dengan kebutuhan dan memahami proses perakitan komputer dari awal sampai siap digunakan.